Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Canom, salam Parekraf Indonesia. Salam Canom, salam Parekraf Indonesia. Alhamdulillah, mantap. Oke. Hari ini kita masih di Kelurahan Hargorejo. Dukuhannya apa ini Mas Lurah? Selo Timur. Selo Timur. Nah, kita di Selo Timur, Padukuhan Selo Timur, Kelurahannya Hargorejo, Kepanewon Nyakokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih bersama Mas Lurah, Mas Bekti, dan juga di sini ada tambah lagi, ada Mas Kiai. Mas Kiai Haji belum? Amin. Insya Allah Mas Kiai Haji Ali Fauzi, pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Selo. Jadi koyo-koyone ya kalau bilang Selo-Selo itu ya ojo-ojo ini keturunannya Ki Ageng Selo gitu. Iya enggak ya Mas? Oh ya, wah luar biasa. Oke, terus ini ada Mas Martono selaku pengrajin atau pengusaha genteng ya Mas ya. Ini kebetulan Mas Martono ini juga masuk di rombongan kita UMKM Canom. Bannernya kemarin ada, ini sudah rusak, nanti kita bikinkan lagi ya Mas ya. Kita bikin lagi banner yang baru. Oke, Mas Lurah, ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan UMKM atau UKM yang dilakukan di wilayah Panjenengan. Dan saya dengar ini genting di wilayah, genting bukan genting situasi ya, ini genting dalam konteks gendeng, nek bahasa Jawa ini gendeng, itu yang buat atap itu. Nah, genting ini, kerajinan ini, pengrajin ini di wilayah Hargorejo, khususnya di Selo Timur, ini sudah berpuluh tahun dan keturunan-keturunan ya, sudah nyambung turun-temurun bahasanya. Nah, monggo Mas Lurah, ini mungkin ada cerita yang kami perlu tahu, yang penjelasan bisa sampaikan. Monggo Mas Lurah. Terima kasih. Jadi tepatnya kita berada di Padukuhan Selo Timur, Kelurahan Hargorejo, Kapanewon Nyakokap. Ini merupakan sentra industri genting yang ini secara historis memang sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Awalnya ini masih tradisional, gentengnya genteng Jawa istilahnya, masih yang ukuran kecil, genteng kriwik gitu ya? Ya, istilahnya. Jadi terus dengan perkembangan zaman ini sudah mulai dengan teknologi, ini sudah membuat gendeng press ya. Jadi dari kegiatan warga masyarakat khususnya Pak Martono ini salah satu juga anggota koperasi pengrajin genteng di Selo Hargorejo ini. Tentunya juga ini sudah ada kelompoknya kegiatan tersebut. Tentunya dari waktu ke waktu ini warga masyarakat di sini sudah merasakan hasilnya, sudah ada peningkatan pendapatan. Artinya dilihat dari rumahnya, dari kehidupannya, tingkat pendidikannya sudah ada peningkatan. Terus juga ini merupakan unggulan Kelurahan Hargorejo yang merupakan industri kerajinan genteng ini. Tentunya harapan dari kelurahan ini nanti juga ke depan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terus juga nanti bisa mengikuti teknologi, nanti pakai genteng yang dicat dan seterusnya, nanti masih butuh perhatian dan pendampingan dari dinas instansi terkait. Oke. Lanjut ini ada Mas Kiai. Mas Kiai ini pondok pesantrennya dari Buddha. Etok-etok ini sahabat Canom. Saya ini juga jadi salah satu pembinanya ya Mas ya. Pembina apa jenis? Pembina ning bukan pengasuh, karena saya enggak bisa ngaji. Dulu pernah nyantri, tapi nyantrinya hanya nunut turu, hanya numpang tidur saja. Nah, beliau ini yang menjadi seorang santri betulan, dan hari ini beliau menjadi seorang kiai yang mengasuh pondok pesantren yang namanya Darul Huda Selo ya Mas ya. Nah, karena ini Selo, sebelum kita berbicara masalah pengrajin, hubungan pondok, kenapa kok
pondok pesantren hubungannya apa dengan para pengrajin? Nah, mungkin panjenengan bisa sedikit menceritakan cerita historis atau konon kabarnya tentang Ki Ageng Selo. Ini rada melenceng sedikit enggak apa-apa, tapi kenapa wilayah ini menjadi disebut Selo itu seperti apa? Monggo Mas Ali. Untuk sejarah apa? Sejarah Ki Ageng Selo sampai akhirnya di iya. sini disebut itu. Selo ini bisa dinamakan Desa Selo itu karena memang dalam sejarah itu Ki Ageng Selo salah seorang termasuk waliullah keturunan Sultan Mataram yang akhirnya menurunkan Sultan Mataram. Itu memang dekat sini, malah kebetulan jarak sekitar 50 meter dari sini itu memang ada petilasan Ki Ageng Selo. Yang konon kabarnya dulu ketika Ki Ageng Selo berdakwah itu pernah singgah di sini sekitar 50 meter ke barat ini, makanya di sana ada petilasan Ki Ageng Selo. Dan itulah kenapa dusun ini dinamakan Selo. Dulu sebenarnya Selo itu hanya satu dusun, dusun Selo. Perkembangan zaman atau pemekaran wilayah mungkin Kelurahan. sebelumnya. Ini dari Kelurahan Selo lama ini. Kelurahan Selo. Kalau penggabungan tahun 47 itu baru pengembangan dari Janji Hargojo. Dan dulu masih Selo ya, Ya. masih baru pemekaran juga ada Selo Barat, Selo Timur. Kebetulan memang sentra industri genteng ini memang ada di Selo Barat dan Selo Timur. Namun sebagian mungkin imbang antara Selo Barat dan Selo Timur. Hanya saja koperasinya itu berpusat di Selo Timur, Koperasi Genteng Sido Maju kalau nggak salah. Itu pimpinan Bapak Dr. Andes Haji Suyatno. Gitu. Kebetulan juga masih famili, masih nak sanak kali simbok. Terus hubungan dengan pondok pesantren itu memang sebagian besar jamaah ataupun wali santri dari pondok pesantren Garuda Selo itu memang sebagian besar adalah pengrajin genteng Selo. Makanya alhamdulillah untuk kebutuhan pembangunan di pondok itu gentengnya itu belum ada yang beli. Itu sebagian besar bantuan dari pengrajin. Malah kemarin banyak pengrajin yang istilahnya pun Mary kok nggonku ra dijalui bantuan padahal belum dijalui. Iya. Ya, alhamdulillah kerjasama dari lingkungan itu memang sudah kental dan memang sebagian besar itu zamannya dari pengrajin genteng. Mungkin itu ya. Ya, oke. Nah, nek ceritanya kan Ki Ageng Selo itu so nangkep petir gitu ya. Iya. Nah, kalau keturunannya bisa nggak? Oh, insya Allah bisa. Bisa. Petir-petiran. Kira-kira perlu dicoba ini sahabat ya. Suatu saat perlu dicoba ini. Beliau ini salah satu keturunannya. Nah, sebelum ke Mas Mar, ya tadi kan sempat disampaikan bahwa dulu di sini mungkin Mas Lurah bisa ikut menambah sejarah sebelum menjadi Pedukuhan Selo. Dulunya namanya Kelurahan Selo ya. Ini gue pripun ceritanya? Tahun kapan berubahnya? Jadi Hargojo itu penggabungan dari Kelurahan Krian, Kelurahan Penggung, Kelurahan Kokap, dan Kelurahan Selo. Tapi tahun 47 itu tahun penggabungan 3 desa antara Kelurahan Kokap, Kelurahan Penggung, Kelurahan Krian. Sebelum penggabungan 3 desa, Selo ini sudah menggabung ke Krian dulu. Jadi penggabungannya 2 kali. Oh, jadi 47 ya? 47 yang Krian jadi satu Hargojo itu 47 itu Krian, Penggung sama Kokap. Kalau yang Selo gabung Krian sebelum 47. Oh, jadi Hargorejo itu memang luas ya? Luas. Luas nomor 2 ya waktu itu Kulon Progo ya? Luas Itu terus akhirnya berubah lagi menjadi tadinya Kokap ya, sentra yang di sana itu misalnya kayak Kokap City lah, itu sebutannya kan punyanya Hargorejo ya. Itu tuh ibu kotanya ke Panewon ya. Oke. Nah, ini tadi menarik hubungan antara pesantren dengan pengrajin. Ternyata sebagian besar pengrajin ini atau mayoritas pengrajin di sini adalah jamaah dari pondok pesantren di Darul Huda. Gitu ya Mas ya? Iya. Ini memang mutualisme itu. Jadi nanti kita akan bahas tentang kerjasamanya seperti apa dan seterusnya. Nah, sekarang ke Mas Mar. Itu Mas Mar, penjenengan memilih menjadi pengrajin genteng ini masalahnya sebabnya apa gitu loh awal mulanya? Turun temurun ya. Dulu Bapak Simbah itu ya. Sejak tahun berapa itu mulainya? Bapaknya Kira-kira kalau
Udah puluhan tahun ya Udah tapi. puluhan tahun ya. Nggak lupa ya. Jadi kalau di sini memang para pengrajinnya itu sudah berpuluh-puluh tahun ya. Udah lama. Ada berapa pengrajin Mas di sini? Di sini. Hmm. Anggota kooperasimu. Koperasi itu ada 25. 25 pengrajin. Yang masuk koperasi. Oh, terus itu ditenagani sendiri-sendiri atau ada orang yang ikut bekerja di situ? Jadi misalnya satu kayak penjenengan, Ya. itu ada tenaga yang ikut membantu atau masing-masing mempunyai sendiri? Kalau sini itu warga. Keluarga. Warga. Kalau yang lain itu ada yang di perusahaan. Oh, Karyawan. jadi kalau di sini kayak misalnya jenengan kan kagungan topong nih. Ya, Ini pribadi satu keluarga jenengan atau ada tetangga kanan kiri yang ikut? ini pribadi. Pribadi ya. Ya, Jadi Keluarga. semua ditenagani sendiri. Iya, iya. Nah, sekarang saya tanya. Per bulannya bisa produksi berapa gendeng? Per bulan itu ke 6.000. 6.000. Jadi 6.000 itu bikinnya langsung satu tahap dalam satu bulan atau per minggu berapa, per minggu berapa? Ya, 1 bulan. Satu bulan. Jadi langsung bikin cetakan, nanti bakarnya bareng gitu Iya, ya? iya. 6.000 ya? Iya, iya. Nah, terus bahan bakunya diambil dari mana, Mas? Itu dari Blitar. Dari Pripe. Ya, Jadi Hargomulyo. Itu kontrakan Hargomulyo ya. gitu. Jadi tanah liat itu diambil dari sana, Iya, dibawa ke sini, terus kemudian di sini diolah. iya, iya. Nah, cara mengolah pertamanya gimana tekniknya? Tekniknya tuh siram dulu, Mhm. baru nanti digiling. Dicangkul sih. Oh, Dicangkul sih toh. ya itu Dicangkul siram, ya. dicangkul, Mhm. nanti digiling. Mhm. Itu pun terus nego goto nego. Oh, dicetak jadi bata gitu Iya, ya. iya. Oke. Terus habis dari situ, Langsung Langsung kita dipres. pakai pres nih kau. oh, itu yang bata itu posisi basah atau kering itu? Basah. Basah itu masih basah ya, jadi Iya. masih empuk ya. Iya, masih empuk. Dari mulai tanah liat biasa, kemudian dicetak di situ, jadi batu bata itu, untuk jadi dipres itu butuh waktu berapa? Maksimal, ben ora atos gitu. Nah, itu maksimal ya Setengah bulan. 2 hari. 2 hari maksimal ya. Nek lebih dari itu kok atos ora iso dolah ya. Oh iya, tadi berarti dari situ dipotong lagi atau gimana? Enggak, Dipadatkan. langsung di anu kau. Di Plek klepeng. nih kau. Plek. TPSK, Oh, TPSK TPSK ya, Nah. dipadatkan, Iya. ditipiskan, Iya. terus langsung di Pres. pres. Nah, di pres itu pasti ada sisa Ya, tanahnya. Sisa Iya. tanahnya buat apa? nanti dua total lagi. Oh, dibikin lagi, Iya, bisa dibuat lagi. dikumpulin lagi ya. Bisa, bisa. Oh ya. Nah, sekarang dari 6.000 itu butuh berapa kubik atau berapa truk atau berapa mobil untuk Itu tanah liatnya? 5 angkel nih kau. 5 engkel Ya, itu total. jadi 6.000. Oh, memang L capek. 5 L sampai ya. L300 ya. Iya, iya, L sampai itu L300 itu bahasanya di sini. Nah, itu satu engkelnya berapa harganya? 150. 150 kali 5 berarti pirawi? 750. 750 ya. Iya, iya. 750 jadi 6.000. Ya. Nah, itu satu gentengnya berapa? 1.500. Nah, udah tenganan itu seribuan. Seribuan. Nah, dan itu punya ya. Nah, sawelas niku. Yo, Iya. yes, pokoknya nek rombongan 1.000 ya. Iya, Satunya iya, harganya iya. 1.000. Kalau Iya. 1.000 kali 6.000. 6 juta. 6 juta. Wah, ini yo lumayan nih Ya, kan lumayan. dihitung tenagane. Jadi tenagane harus dihitung di sini. Jadi kalau laku ya memang luar biasa. Iya, iya. Pantas saja tadi Mas Lurah ngendika bahwa di sini bisa memberikan ini yang saya ngajak hitung-hitungan ini biar saya juga tahu. Jadi saya pengen juga tahu bahwa para pengrajin itu bisa mendapatkan hasil yang lumayan, Ya. yang bisa untuk hidup, untuk macam-macam ya Mas, beli Iya. ini beli itu. Ini kan catatannya nek payu kan gitu. Iya, iya, iya. Ya, kadang-kadang kan juga bayarnya ada nggak yang belinya itu tempo ngangsur segala macam gitu? Ya, Pak. Ada ya, banyak mayoritas gitu ya. Iya, iya, Mas. Nah ini setornya kemana ini setornya? Bakul. Bakul. Ya, itu bakul itu. Ke bakul. Jadi setor atau diambil? Diambil. Diambil. Jadi Iya. dari bakul atau dari toko bangunan? Pengepul. Bakul Pengepul. niku pengepul genteng ini. Pengepul ya. Jadi nanti pengepul berhubungan sama pihak toko bangunan atau para Pelanggan. pelanggan atau pembuat-pembuat rumah ya. Iya, iya. Kayak yang bikin-bikin rumah, Iya. kafling itu kan juga butuh itu. Nah, dulu kan kriwek ya. Ya kan, dulu itu kan kriwek. Kalau sekarang sudah press ya. Iya.
Menurut jenengan laku yang mana, Mas? Laku yang fresh. Yang fresh ya. Untungnya lebih banyak yang fresh ya. Iya, iya. Kalau untuk tempat tinggal sebenarnya lebih enak yang mana? Adem mana? Ya, Adem yang fresh. Yang fresh juga. Itu nggak bocor. Oh, jadi gitu ya. Rembes. Nggak rembes ya. Nggak Jadi rembes. artinya apa? Bahwa di sini sudah ada peningkatan kualitas produksi. Nah, terus ini alat ini beli sendiri atau itu kok gimana? Koperasi. Beli kelompok ya. Koperasi ya, lewat Iya, koperasi koperasi. kelompok. Terus Dulu itu bantuan ya dulu. bantuan dari pemerintah. Ya dari kabupaten. Terus Sirna ngangsur. oh ngangsur Iya. yang bantuan apa yang ngangsur ini? Yang bantuan niku pres nih. Itu ngangsur. Iya. Wah berarti bukan bantuan dong. Bantuan tapi lebih ringan. Oh jadi ada bantuan ning Ya. cara Subsidi lah mungkin. bantuan Subsidi, terus ya. ada diskon terus Ya. kita tetap harus ada pembiayaan. Iya, gitu, iya, Mas. iya. Oh. Ini milik pribadi atau Ya. kelompok? Ini pribadi. Pribadi. Nah, yang kelompok tadi piye konsepnya yang kelompok? Yang kelompok itu paling itu tempat pembakaran. Oh, tempat pembakaran. Dulu kan ada bantuan dari kabupaten dulu. Jadi ini tobongnya ini tobong ya sebutannya ya. Apa? Itu membakarnya tiap bulan berapa kali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Yang 6.000 itu ya? Iya, nah, itu. Mesin 6.000 walau iki. Nah, kadang ya lebih, kadang ya itu 6.000 itu. Oh, jadi bareng-bareng ada teman-teman lain tetangga atau hanya jenengan sendiri ngobong sini? Ini diburuhkan. Diburuhkan. Oh, tapi di sini ya. Ya di sini. Jadi yang 6.000 milik pribadi diburuhke. Ya. Yang membakar. Yang membakar. Iya. Wah. Ya yo berarti 6.250.000 Tolong Dilongi kayu. tenaga, dilongi Kayu. kayu. Wah, ya minggarek sithik kuwi, Mas. Wah. Minggarek sithik itu. Ya, tapi alhamdulillah, Alhamdulillah. syukur semuanya wong kita masih bisa tersenyum, kita masih sehat, kita masih bisa bernaung. Jadi selain penjenengan mendapatkan hasil dari memproduksi gendeng, penjenengan punya niat apa yang penjenengan lakukan ini bisa membuat orang berteduh. Jadi kalau kemarin itu belum punya niat itu, saya ini ditambahi. Gitu ya Mas Yayo. Ya, Jadi orang eman-eman, ora rugi. Wah aku nggawe gendeng, muga-muga aku entuk badi, dapat untung yang banyak, dan juga ini bisa termanfaatkan oleh masyarakat, orang-orang yang bisa bernaung di bawah gendeng tersebut. Jadi ada berkahnya. Tambahin nambahi. Ini saya turu-turu sama Mas Kiai gitu. Jadi biar nyambung ya. Jadi itu. Saya datang ke sini tadi juga punya niat. Niat saya yang pertama saya silaturahmi sama Pak Lurah. Yang kedua saya silaturahim sama Mas Yai. Yang ketiga saya silaturahim sama penjenengan keluarga. Artinya apa? Saya sudah dapat pahala silaturahim. Yang selanjutnya muga-muga ini manfaat kan gitu. Berarti saya dapat berkahnya juga. Jadi penjenengan bercerita di sini menyampaikan kepada masyarakat umum juga semoga ini menjadi inspiratif banyak pihak. Oke. Nah, tadi Mas Lurah Mas Yai sudah menyampaikan bahwa ada kerjasama karena kebetulan jamaah juga ya Mas ya. Ya. Ada kerjasama. Ini saya lihat jenengan kemarin waktu bangun pondok juga melu kerja bakti ya, Ya, itu. ya, ya. Ora dibayar toh? Enggak toh? Oh, ini termasuk gurunya loh. Lah kan ora dibayar gitu. Oh, ini termasuk tenaga pengajar nih. Oh, Masya Allah, ini berarti Mas Ustadz ini. Iya. Oh ini tenaga pengajar juga. Ikut ngajar di pondok pesantren Darul Huda, ini luar biasa. Jadi memang terjadi mutualisme di sini selain juga memproduksi. Nah, salah satu hal yang saya lihat di sini, ini ada sebuah nasihat. Berusaha tanpa berdoa itu sombong. Berdoa tanpa berusaha itu konyol itu. Itu tidak berkah insya Allah. Nah, ini mungkin salah satu catatan yang bisa kita pakai bahwa hubungan mutualisme antar pondok pesantren dan para pengrajin ini terjalin dengan hal itu. Pondok pesantren bersama jamaah bareng-bareng yang kebetulan juga isinya para pengrajin saling mendoakan agar supaya usahanya lancar, ya toh Mas? Iya, iya. Rezekinya kathah, turah-turah, penuh berkah, ya toh? Bisa ibadahnya menjadi lebih mudah dan bisa datang atau berkunjung ke Mekah dan Madinah. Allahumma amin. Nah, semoga ini menjadi torekoh atau jalan surga penjenengan semua.
Nah, apa yang saya sampaikan ini kira-kira benar enggak Mas Yai? Nggih, leres. Leres ngoten nggih. Nah, ada tambahan lain nggak? Apa kira-kira? Ya mungkin jenis harapan-harapan Nah. nih, terus nonton Pak Lurah, nonton Oh. Pak DPR. Oh iya, gimana harapannya gimana? Harapannya ya mungkin kan masalah itu kan masalah sering di sini kan masih genteng itu masih ditampung oleh pengepul. Pengrajin itu rata-rata bisa ambil uang dulu, pinjam uang dulu, nanti dibayar pakai genteng. Yang biasanya sampai akhir bulan atau pas pembakaran itu tinggal hitung-hitungan saja. Rata-rata kan pengepul. Bagaimana caranya bisa, dulu kan Pak Bupati pernah program bela beli Kulon Progo ini untuk ada mungkin lah lewat pemerintahan untuk lebih menekankan lagi. Jadi biar nggak usah pakai pengepul kan harganya jauh gitu. Oke. Jadi harapannya ada sebuah badan ekonomi atau mungkin nanti dinas terkait lah nanti. Ya, ini berbagai macam hal sebenarnya bisa ditempuh ini sahabat. Tapi harapan dari Mas Kiai ini baik. Nah, mungkin ada tambahan harapan dari Mas Lurah gimana dengan melihat situasi dan kondisi yang ada? Jadi dengan tadi yang sudah dibahas terkait dengan pengrajin Pak Martono dengan tokoh masyarakat di sini, ini masalah pemasaran, tentunya nanti juga dari pemerintah kelurahan akan berupaya mempromosikan Pak. Iya, Jadi, agar nanti pendistribusian genteng ini bisa lebih lancar, harga juga bisa lebih meningkat. Ketika nanti bisa langsung kepada konsumen, tidak pada pengepul, ini kan harapannya juga ada peningkatan daripada pengrajin. Terus untuk selanjutnya juga nanti ada kreativitas dari pengrajin dan juga nanti kerjasama dengan dinas. Ada peningkatan kualitas. Ya, Jadi betul. karena juga teknologi nanti bisa diglasir, bisa di mutunya genteng sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa mengikuti pasar. Harapan kami juga seperti itu agar nanti dari waktu ke waktu pengrajin di sini bisa mengikuti zaman perkembangan. Lebih bersaing lah bersaing dengan pasar sesuai kebutuhan masyarakat. Oke, Mas Mar, gimana harapannya seperti apa? Harapannya ya semoga lebih maju dan lebih genteng itu lebih cepat laris, tajam gitu. Sebulan 6.000 tuh lepas nggak? Bisa nggak? Apanya? Bisa laku nggak 6.000 itu? Ya kadang ya 3.000, kadang ya nggak langsung. Oh, nggak mesti ya. Nggak Jadi, mesti. pandemi ini gimana? Terkena imbasnya enggak? Yang terkena nih sepi nih. Oh, gitu. Lagi sepi genteng. Ya, disyukuri ya, tapi masih tetap bisa tetap sehat, tetap sehat, tetap bisa terus berkarya. Karena karya itu masih selalu sesuatu yang baik gitu. Gitu, Mas. Karya terus sih. Karya itu sesuatu yang baik. Nggak mungkin karya itu karya seorang pencuri, pencopet, nggak mungkin. Karya sesuatu itu pasti yang baik. Gitu, sepakat? Nah, ya kan gitu. Nih, tadi ada harapan-harapan dari Mas Kiai, Mas Lurah, Mas Bekti, Mas Kiai Ali Fauzi, kemudian juga Mas Mar bahwa ke depan berharap ada sinergi, ada pendampingan dari pihak pemerintah ataupun pihak swasta yang punya kompetensi untuk bagaimana meningkatkan produksi, baik kapasitas ataupun kualitas. Sehingga produksi di Selo Timur ini para pengrajinnya nanti bisa menjadi produk yang bisa bersaing, mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat khususnya di Kulon Progo ataupun di beberapa wilayah termasuk di Indonesia ini. Nah, kita semua berharap apalagi di sini doa dari pesantren, dari para santri, kemudian para jamaah, tentu Mas Lurah juga akan terus mendoakan para warganya. Kita saling mendoakan agar semuanya apapun yang kita lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat. Seperti slogan yang tadi disampaikan oleh Mas Lurah di beberapa kesempatan saya sering mendengar bahwa beliau berharap akan membuat
Hargorejo ini menjadi sebuah kelurahan yang maju, Mandiri. yang mandiri, Sejahtera. dan sejahtera. Amin. Sesuai dengan, kalau kita tarikkan dengan Undang-Undang Keistimewaan, bahwa daerah istimewa Yogyakarta punya harapan akan menjadi sebuah daerah yang sejahtera, meningkatkan kesejahteraannya, dan juga menjadi masyarakat yang mulia. Hal ini sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, saya sedikit menambah saja bahwa harapan dari Mas Yai tadi tentang pembiayaan agar supaya tidak terjadi adanya pengepul dan sebagainya, mungkin salah satu clue-nya adalah dengan membuat BUMDes yang sehat dan yang baik. Sehingga BUMDes itu bisa memberikan pinjaman kepada para pengrajin-pengrajin, sehingga nanti para pengrajin itu bisa tetap survive, tetap bisa bekerja, tetap bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga produksi dari kerajinan genteng ini tidak tertunda atau terganggu. Jadi kalau ada selama ini ada pengepul, mungkin bisa dijawab dengan badan usaha milik desa atau BUMDes, atau mungkin nanti kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tentunya bisa memberikan keuntungan, atau mungkin juga menggunakan perbankan, atau dari perbankan nanti masuk di koperasi. Nah, kebetulan di sini sudah ada koperasi, namanya Koperasi Sido Maju. Nah, jumlahnya anggotanya sudah 25 orang. Semoga harapan-harapan ini bisa segera terwujud seiring waktu berjalan, dan sekali lagi, berusaha tanpa doa itu sombong atau kesombongan. Makanya teruslah kita berusaha dan jangan lupa berdoa. Terus kita berdoa dan kita terus berusaha. Serahkan semuanya sama Allah agar supaya apa yang kita lakukan ini dengan niat baik dan berdoa akan memberikan hasil yang baik dan berkah untuk kita semua. Terima kasih dari saya dan kami semua di sini pasti banyak salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Parekraf, salam Cah Nom. Salam Salam Parekraf, salam Pak. Cah.